Oke, kita lanjut ke segmen yang ketiga terakhir. Kita ngalor ngidul aja. Tapi awal-awal kita buka dengan Enggak spiritual, gimana sih? politik gitu. Kita ngobrolin soal cinta. Tapi itu enggak dulu, nanti dulu Bang ya. Aku baru kepikiran nih. Oke. Ternyata keren juga ya kita buka dengan hamdalah. Kenapa? Kita buka dengan rasa syukur. Oke. Bukan bismillah. Wah. Kalau bismillah mah enggak keren sih. Hamdalah. Oh. Biasanya kita akhiri ya sih? Awalnya enggak sih aku Oh, awali ya. Iya, dia ngakhiri ya. Aku kurang seringnya sih. Emang rasa syukur tuh di akhir ya? Iya emang nggak pernah sih yang ada dari awal. Harusnya bersyukur dulu baru Menjalani sesuatu. Iya nggak sih? Iya. Tapi ini akhir dulu ya. Harus tahu hasilnya dulu ya baru Tahu. Bersyukur aku. Anjing. Ya, kita mau ngomongin soal cinta. Ini baru aku sok pinter. Kenapa kau bisa sok pinter? Kenapa? Coba jelasin. Kenapa? Karena mungkin ya kalau untuk umumnya anak muda kayak aku kalau ngebahas cinta tuh buktinya adalah seberapa banyak dia pacaran. Oke. Buktinya kan itu. Nah aku kan enggak. Kenapa kau bisa jadi sok pintar? Karena kalau enggak. Nah itu dia. Orang-orang menganggap kalau aku tidak punya riwayat berpacaran. Oh, oke. Gimana kau tahu? Tahu ya. Cinta-cintaan yang gitu. Oke. Berarti kan sok pintar tuh jadinya. Benar. Oh iya Karena juga. aku anggap itu sok pintar. Nah ini baru segmen sok pintarku gitu. Oke, ngomongin cinta kan harus berangkat dari keluarga dulu ya. Bagaimana keluargamu? 1 sampai 10? 7. Lumayan. Oke. Tapi aku mikirnya sih gini. Dia Mungkin ya cara mencintai orang tua ke aku beda lah dengan konsep cinta yang ada di kepalaku. Jadi dulu akhirnya mikir kok begini sih dia ke anak, kok dia begini sih ke abangku, kok begini sih ke aku. Jadi dulu masih mikirnya ini bukan cinta. Jadi mikirnya ini mah keegoisan dia aja. Oke. Tapi kayaknya mulai kesini tuh kayak mikir orang kalau nggak mampu ngelakuin apa yang aku konsepin dalam kepalaku seperti itu, terus itu bukan cinta. Bisa aja itu ya yang dia mampu, yang dia sanggupi. Tapi kan dengan rasa cinta. Makanya aku mikir ini kayaknya bentuk cinta juga, tapi beda konsep aja di kepalaku. Beda cara. Tujuannya sama. Beda caranya juga. Itu kalau keluarga sih. 7 itu cukup lumayan loh, 7. Emang ya? 3-nya minus tuh di bapak. Ibu. 6. Yang satu ponakan ya 7. Iya. Ya Allah, bahkan kakak enggak ya? Enggak, kalau kakak tuh enggak ada. Oke, kau umur berapa sih? Udah 23. Oke. Umur 23 tuh memaknai cinta tuh apa? Cinta tuh apa sih gitu? Kalau ditanya orang biasanya orang-orang suka pertanyaan gitu dengan jawaban pasti keren nih jawabannya. Cinta tuh apa sih, Jul? Masih memaknainya rangkuman perasaan sih, Bang. Rangkuman perasaan. Sedih, apapun lah, bahagia. Pokoknya makanya kau bisa terima tadi cara orang tuamu yang cara itu juga salah satu bentuk cinta. Dia apapun lah pokoknya. Karena aku memaknainya masih itu. Nggak tahu kan kalau 25 ke atas mungkin memaknai cinta itu absurd. Serat. Bisa
Tapi masih itu sih, masih memaknai cinta tuh rangkuman dari semua perasaan. Kapan dalam konteks perempuan, kapan pertama kali kau merasa kayak ini cinta deh, kayak aku jatuh cinta deh, bukan suka ya? Jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Bukan cuma tertarik gitu, tapi SMP lah bang. SMP Itu- udah bisa ya. Nah itu dia. Tapi kan dulu memaknainya adalah rasa senang, rasa gembira di hati lah. Ya, pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Jadi kayak Jing ini kayaknya jatuh cinta nih. Kok ngeliat dia seneng banget. Kok Oke. dipanggil sama dia aja seneng banget. Iya. Ya oke. itu makanya ini kayaknya jatuh cinta. Oke. Kalau nggak tahu kalau sekarang. Gak tau kalau Nggak sekarang. karena makin banyak yang kupilih gitu loh. Maksudnya gimana? Kalau dulu mungkin hanya senang yang kupilih dari wanita. Oh, oke. Kalau sekarang tuh banyak, jadi kayak ketutup lah itunya, bukan ketutup. Ya, pokoknya pas pemilihnya tuh udah saking banyaknya, jadi kayak males lah, ini nggak mencukupi wah gitu. ini gitu. Sekarang dan kayaknya kan di umur segini cinta tuh ya itu tadi tak bilang dekatnya dengan kata pacaran. Oke. Iya kan? Tapi kan belum tentu. Ya walaupun belum tentu. Oke. Tapi dekatnya dari situ. Hmm. Aku entah kenapa malas banget untuk ngelakuin hal itu, pacaran. Iya, kalau oke lah ngelakuin pacaran, oke males. Tapi jatuh cinta itu katamu takdir kan, bukan pilihan. Benar, takdir. Kita tidak pernah tahu pada Nggak siapa. pernah tahu pada siapa. Oke. Kalau untuk saat ini kayaknya belum ada. Kapan kau terakhir kau ngerasa ini cinta sama seseorang? Gak ada. Pasti nafsu itu. Masa terakhirnya yang pertama itu nggak ada setelah itu lagi? Setelah itu nggak ada lagi. Mikirnya beratnya di nafsu. Nggak jatuh cinta lagi. Oke. Mikirnya udah saya mau. Kayaknya oke. Kayak bisa. Nah itu udah cekap. Ini gitu. Oh, jadi nggak pernah lagi. Nggak benar lagi. Makanya aku juga Hampa nggak sih? Nah. Jelas itu sih bang. Jelas. Ya jelas lah. Sangat jelas itu hampa. Makanya aku juga ini aku lagi mencoba untuk ini nafsunya gimana ya biar hilang ketika menghadapi ini, melihat itu, mana ya? Nafsu ini biar hilang. Nah, maksudnya nggak hilang deh. Maksudnya jangan lebih banyak daripada cintanya gitu loh. Oke. Karena enggak lah. Coba biar nggak ngelihatnya dari apa? Biar nggak berat di nafsu. Coba aku melihatnya dari hal lain. Obrolan misalnya. Oke. Mencoba itu belum nemu yang akhirnya cing aku punya kayaknya jatuh cinta itu kayaknya belum ada juga. Oke. Makanya sampai sekarang masih beratnya di nafsu karena mencoba mencari ketertarikan dari obrolan nggak nemu. Kalau dari fisik jelas kan banyak ya. Banyak. Karena nafsu tuh jadinya lebih besar. Emang mencari orang yang merasa obrolannya cukup bisa bukan sebuah hawa nafsu. Dalam bentuk yang beda. Iya sih ya. Tapi nafsu yang ini yang aku bilang nafsu harfiah yang orang-orang pakai. Oke. Bukan keegoisan yang itu. Oke. Kalau egois ya egois juga. Iya. Tapi kau pingin intinya kau pingin ngelihat atau ngerasain nafsu itu dari sisi yang lain, misalnya yang lain. kenyambungan obrolan, mungkin ketertarikan akan sesuatu. Iya. Dan aku juga nggak menyalahkan dari faktor luar, itu dari aku. Itu masalahnya di aku. Kenapa bisa gitu?
agar aku tertarik sama wanita ini dari segi obrolannya, itu berarti seberapa bagus aku mancing dia untuk ngobrol dan aku akhirnya tertarik. Nah, aku belum terlalu pandai kan, untuk memancing dia untuk ngomong dan aku akhirnya tertarik akan obrolan ini, makanya aku masih kayaknya masih jauh deh ini, nantilah tunggu kayak ketemu anjing lah. Ya, belum ada berarti kayak ketemu terus atau ngobrol atau apa terus gitu. Kalau gitu nggak ada, cuman kayak anjing dia mikirnya gitu ya, oke juga itu ada. Kalau perempuan yang nggak lihat anjing dia mikirnya bisa begitu, oke, ada. Tapi kayak anjing ini jatuhin nggak ada. belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Itulah aku anjing banyak banget yang PR gue. Ini PR. Iya. Emang itu PR ya? PR lah itu. Kenapa itu PR? Karena itu rusaknya di aku. Itu banyak yang rusaknya di aku. Kalau aku tidak mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu pekerjaan ini biar bagus lagi, ya berarti kan nggak bagus nanti ke depannya untuk hal-hal lain. Oke. Apalagi ada. Iya, angkat aja. Jangan ditekan tapi. Halo. Ya halo. Apa kok? Nggak ada. Nah, udah. Lanjut ya. Terus apa efeknya dari kehampaan ini gitu? Apa jadinya? Gimana kok ngejalanin hari-harimu, hidupmu? Kehampaan ini, itu efeknya kayaknya mungkin ya bang. Ini sih efeknya paling terasa banget, kayak selalu membutuhkan orang lain jadinya. Jadi selalu mencari di luar. Efeknya itu sih kalau dari yang kurasain kehampaan ini. Iya, jadi nih nggak bisa nih gini nih sana. Karena nggak ada cinta kan di sini ke satu orang. Iya. Jadi harus ke luar. Kalau kau percaya cinta itu takdir, kau harus cari nggak? Kalau harus cari, kalau kau harus tunggu. Nunggu juga butuh ini sih, kalau menurutku. Butuh keyakinan kan, itu udah jelas. Oke. Butuh keyakinan. Nah, kalau keyakinan masih di kepala aku minus nilainya, Oke. buatku nunggunya jadi hal yang sia-sia. Oke. Kalau mencari, makanya aku nih masih kupikirin nunggu sama nyari ini hampir-hampir ini butuh sesuatu gitu yang diperbaiki. Mencari juga kalau nggak bawa apa-apa juga. Oke. Ngaco kan bang? Oke. Nunggu juga kalau ternyata yang dia yakini hal-hal yang aneh-aneh atau apa-apa juga ngaco. Makanya dari kedua sisi ini butuh yang diperbaikin gitu. Jadi poinnya ada di dirimu, di akunya. Kalau yang mau kupilih sih kayaknya aku yang nyari. Misalnya tadi yang nunggu apa yang nyari bang? Aku nyari. Takdir tuh nyari. Nah tapi ini harus diperbaiki dulu. Buat nyarinya tuh ada modal dulu, masa main song-songan kosong aja gitu. Ngaca tuh. Apa sih masalah terbesar dari dirimu? Banyak bang. Soal cinta deh. Ego? Bukan. Banyak di ego sih. Problemnya sih banyak di ego.
Itu kayaknya sih. Selebihnya nggak ada kayaknya. Karena ego itu yang susah dilawan Bang. Menurut Susah apa sih melawan ego? susah apa ya? Walaupun kadang kita gini deh. Oh, ini aku ngelawan egoku lah. Jatuhnya itu juga ego lagi. Waduh, sedap. Makanya susah untuk ngelawannya tuh gimana, untuk menghilangkannya atau untuk menurunkannya tuh gimana tuh susah Bang. Karena kayaknya butuh apa ya? Kalau kesabaran aja menurutku juga kurang sih. Ngelawan ego aja udah susah lah kayaknya Bang. Oh, jadi ego itu kau lawan saat ini? Kalau aku lawan, kalau untuk saat ini kayaknya lebih melawan ego saat ini. Nah tapi ya itu kan tadi udah mikir kayak ini juga ego juga. Terus gimana ya ini biar tidak jadi problem lagi ego ini? Meletakkan ego di tempat yang tepat. Aku belum tahu tempatnya Bang. Oh itu masalahnya. Kayaknya. Aku belum tahu tempatnya. Belum tahu tempatnya yang tepat gitu. Kayaknya masih taruh di kulkas deh. Iya Allah. Oke, jadi itu proses yang sedang kau cari. Jalanin tak cari. Apa hal-hal yang kau lakukan untuk kesana gitu? Apa hal-hal yang? Ya kalau kau nggak tahu juga segimana gitu. Yang kau lakukan? Gimana kau cara nyari tempat yang kau nggak tahu tempatnya? Kau mau pergi ke suatu tempat tapi kau nggak tahu tempatnya di mana ya? Gitu. Caramu gimana? Nyari referensi dari manusia lain. Oke. Makanya aku ngobrol sama orang, ngobrol sama abang, ngobrol sama perempuan lain. Dia tahu aku tempatnya itu yang pas tuh di mana. Kalau ngeletakin ini untuk dia, oh berarti di sini. Untuk manusia seperti ini lagi di situ. Karena sebelumnya kenal banyak orang kan. Tapi kan sebatas minum. Sebatas mabuk, sebatas gitu. Tidak mengenali hal lainnya. Wah, ya mikir tuh di situ sih aku kayak apa sih ini sebenarnya problemnya. Hampaan ini ego. Tapi apa maksudnya ego ini? Kenapa? Lawan apa gimana? Nggak bisa juga. Kayaknya harus gimana gitu. Masih bingung makanya udahlah coba untuk ngobrol, kenalan, mengenali orang lain dulu, coba gimana caranya. Kalau aku kayaknya udah bisa mengenali orang lain, mungkin bisa lah mendapatkan cinta itu, bisa lah mungkin. Bisa sih kayaknya. Seberapa kenal kau sama dirimu sendiri? Seberapa kenal? Cukup kenal. 1 sampai 10? 9. Wih, lumayan dong. Lumayan, cukup kenal. Karena 988 ya. Iya 88. Oke. Karena cara mengenalinya sih kalau aku dari mengetahui kemampuanku dulu deh. Oke. Dulu kan gitu cara mengenalinya, aku kayaknya kemampuanku ini, kesanggupanku ini, udah punya kesadaran itu, jadi lebih mudah untuk mengenali diriku sendiri gitu. Itu sih. Oke. Untuk orang umur 23 yang backgroundnya bukan pekerja formal, bukan dari keluarga sipil, bukan keluarga dari pendidikan dan segala macam, tujuan hidupmu apa sih untuk saat ini? Apa sih tujuan hidup, atau nggak kemikirin lah, atau ngapain sih kau hidup? Tujuan hidup itu Ya. mati meninggalkan manfaat. Itu sih kalau untuk saat ini. Untuk saat ini sih kayaknya itu. Nggak tahu kalau yang lain-lainnya itu lebih, karena
mau ngincar tujuannya akhirat, berarti kan 2 pilihan tuh, neraka dan surga. Kayaknya itu juga, aduh, jauh banget dari harapan. Iya dong, surga dan neraka jauh dari harapanku, Bang. Iya, oke. Yang punya tugas kan yang sana, maksudnya jauh lah untuk berharap dari surga dan neraka. Jadi kebetulan pula ada kejadian temanku meninggal yang itu. Ya itulah titik aku mikir tujuanku tuh apa. Untuk hidup nih, untuk apa sih sebenarnya hidup nih, untuk apa tuh. Dari itu dia mati terus cuman dikenal sebagai itu yang bawa rokok dikantongin. Aku mau nggak ya kalau dikenal sebagai orang yang mati bawa rokok, ngantongin rokok 2 batang terus mati. Itu kayaknya mas-mas yang gayanya aneh itu. Iya, mas-mas yang pakai celana potong-potongan, mas-mas yang pakai pakaian yang aneh. Kayaknya enggak deh aku mau dikenal sebagai itu. Seumur hidup tuh nggak mau lah. Itu kayaknya pikirnya itu. Dan ya coba merubah hal-hal yang. Terus apa yang bisa kau lakuin untuk mati terus ada manfaatnya gitu, ditinggal yang manfaatnya? Apa yang kau lakuin yang konkret yang ada di dalam kepalamu yang bisa kau lakuin? Yang bisa aku lakuin adalah aku bisa bermanfaat dulu untuk aku. Wih, gila, kok dalam banget ya? Apa sih ya itu? Kalau aku belum bisa bermanfaat untuk aku, kan jatuhnya jadi merugikan untuk orang lain. Tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Makanya aku harus tahu dulu aku bisa bermanfaat gak untuk aku gitu loh. Kalau keluarnya nanti gampang lah. Kalau udah tahu, ini aja belum tahu, ngejalanin aja belum ngaco Mas ya. Tapi pemikiran itu gokil kan dapat dari mana gitu? Mikir aja pas beberapa hari setelah temanku tuh yang meninggal. Makanya anjing mati nih gimana? Kan sebelumnya aku takut ya mati tuh. Mikirin mati aja jadinya. Ya ini juga mikirin mati, tapi apa yang mau ku tinggalin gitu loh. Dulu kan cuma mikirnya mati nih tuh, anjing mati belum bisa ngelakuin ini, belum bisa ngelakuin ini. Yang ku pikirin dulu itu. Sekarang tuh sebelum aku belum bisa ngelakuin ini, aku ngelakuin dulu yang ini yang untukku deh. Biar nanti matiku setidaknya bermanfaat. Minimal untuk diriku. Setidaknya tidak tertulis di papan nisan itulah namanya. Setidaknya tertulis di kepala orang satu kek, atau ini menjadi lebih oke lah setidaknya. Ngelihat dari kematian teman aja udah cukup itu. Satu loh teman yang meninggal aja udah cukup. Itu bukan karena COVID ya Bang. Tapi bisa punya pemikiran segitu tuh referensimu apa gitu? Bukannya kau harusnya sekarang lagi main trading atau? Iya ya, mungkin ini juga sih ya, karena kenapa timbul pemikiran itu. Abang belum pernah cukup lama di ruang hampa kan? Kau tau dari mana? Oh iya, aku nanya sih. Kok ada kan? Oh iya. Sebuah kepastian yang butuh afirmasi aja. Kayaknya pernah lah Bang. Di ruang hampa. Kok jadi pasti. Kayaknya? Hah? Pasti pernah. Iya. Orang kalau lama di ruang hampa pasti pemikirannya jadi kayak ngerti. Di penjara aja gue bisa mikir hal yang anjing keren ini cukup menjadikan untuk orang lain, cukup menyakitkan orang lain. Di penjara Bang cuman bisa ngelihat cahaya dari etalase. Etalase. Apa sih? Penjara ada konter. Ada jual pulsa. Siapa sipirnya? Siapa? Dari apa sih? Apa sih? Angin-angin. Itulah pokoknya sebutan. Apa sih namanya? Lupa loh. Dari angin-angin. Cuman ngeliat dari itu doang kan cahaya. Gak bisa dilihat dari lain-lainnya. Karena kayaknya pernah kita bahas juga di podcast sebelumnya, cinta tuh kan cinta tuh pasarnya luas, nggak ke manusia aja. Tuhan, Nabi dan yang lainnya juga bisa.
Karena kayaknya nggak sembarangan aku harus cintanya harus begini gitu loh, maksudnya sependek ini, sesimpel ini sih untuk meluaskan ke pasar yang lebih gede lagi. Makanya masih bingung aku untuk memulai ini, prosesnya masih banyak kayaknya. Jatuh cinta aja belum ada, karena di sini aja masih susah, masih ngaco, masih berantakan. Ya, kamar kosan berantakan, yang mana ada yang mau datang cewek? Ada dong. Iya ada. Anak cewek nakal juga. Ya itu. Tapi kan kita nggak mau ya. Yang berantakan juga. Minimal yang bersih, yang ngerapiin. Iya. Makanya kadang ngeliat Mahar, ngeliat ini, dia ngelakuin hal apa tuh sebenarnya kalau tak goblok-goblokin tuh aku lagi cerna aja, lagi masukin di kepalaku, oh ternyata begini ya caranya dia ini. Oh oke ini dia jatuh cinta ke wanita yang menurut dia ini tapi tetap dia kasih perhatian, kasih ini kasih itu. Mantap juga. Pingin. Mahar sih kaya, jadi udah bersih. Pernah kaya sih dia, jadi pernah bersih dia. Miskin ya, coba lihat deh yang miskin. Susah itu, yakin aku. Sorry. Goblok. Oke, terakhir deh. Ngomongin politik udah, ngomongin agama udah, ngomongin cinta udah, apa lagi yang mau diomongin? Kalau misalnya untuk diingat sebagai apa, kok mati ingin diingat sebagai apa gitu? Kalau mau ditanya Juan itu apa sih saat ini tuh apa? Kan ada orang polisi, ada pegawai negeri, ada pedagang. Juan itu apa? Seniman, musisi. Juan itu apa sih? Manusia nggak punya agama. Dan kau mati ingin diingat sebagai apa? Mati diingat susah juga nih. Mati diingat sebagai apa? Tahu deh aku ya, diingat sebagai apa. Kayaknya nggak jauh-jauh dari kata orang yang bermanfaat aja lah, udah itu. Kayaknya itu aja deh, nggak tahu yang lain. Pengen jadi kalau diingat sebagai beatboxer gitu, sebentar juga masanya. Nggak tahu. Juan si stand up comedian, nggak. Juan si penyanyi, nggak juga. Karena itu semua untukku, bukan untuk orang lain. Wow. Itu loh hiburan buat aku kok. Bisa-bisanya pengen diingat sebagai itu kan agak aku aneh gitu. Orang itu untuk hiburan di kehidupanku kok. Bisa-bisanya diingat sebagai itu kan. Ya kalau memang ada yang mengingatnya karena itu ya nggak apa-apa, tapi ingin kan enggak diingat sebagai stand up comedian, orang yang berpakaian keren. Enggak, orang itu hiburan buatku kok. Bisa-bisanya orang inginnya itu gitu, apa ya? Makanya pengennya sih yang bermanfaat aja lah. Untuk saat ini ya 23. Mungkin 25 ke atas aku pengen diingat sebagai mas-mas kenari kan. Yang ngana burung. Iya, mana tahu.
tiba-tiba pola pikirku berubah. Wah, ternyata main burung asik. Ngapain bermanfaat ya? Iya. Iya. Tapi kayaknya enggak. Enggak ya. Oke, kau ingin mati diingat sebagai orang yang bermanfaat. Manfaat. Oke. Kayaknya udah Cukup lah. Cukup berapa tuh? 2 ya 30 lah. Ah, ini lebih. Nah, prediksi kurang. Kan ini ngalor ngidul. Oh iya deh. Jadi ya Apa itu? enggak ada. Saya kira abang udah joget TikTok soalnya. Enggak lah, belum. Ya udah, thank you ya Ji. Ya. Untuk waktunya, Sama bang. handphonenya, tripodnya, dan lain sebagainya. Ya mungkin ya sebulan dari hari ini lah mungkin kita ngobrol lagi. Pasti udah banyak hal yang berubah dan banyak yang diobrol. Benar. Ya kita tunggu 2 atau 3 bulan lagi aku nonton ini malu apa enggak.